Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viziantus Adi Wibowo, peserta dari kuliah kerja nyata Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya dari kelompok AB74.04E. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pemanfaatan dari lahan sempit dengan menggunakan wall planter bag. Nah, yang pertama yaitu dari pengertiannya. Di pengertian ini ada sistem pertanian vertikultur, yaitu sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat. Nah, sistem ini cocok diterapkan di lahan-lahan sempit atau di pemukiman yang padat penduduknya. Jenis tanaman yang dapat ditanam secara vertikultur ini sangat banyak. Contohnya ada komoditas dari sayuran, tanaman hias, ataupun dari tanaman obat. Nah, dari sayuran ini sendiri bisa sawi, kucai, pakcoy, kangkung, bayam, kemangi, dan lain-lain. Kemudian budidaya tanaman sayuran secara vertikal ini dapat dilakukan di pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, dan juga meminimalisirkan pengeluaran keluarga. Nah, kelebihan dari sistem pertanian vertikultur ini yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan lahan karena yang ditanam jumlahnya lebih banyak dibandingkan sistem konvensional. Yang kedua yaitu penghematan pemakaian pupuk dan pestisida. Yang ketiga, kemungkinan tumbuhnya rumput dan gulma itu lebih kecil. Kemudian yang keempat, dapat dipindahkan dengan mudah karena tanaman diletakkan dalam wadah tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu mempermudah untuk monitoringnya atau pemeliharaan tanamannya. Nah, di dalam budidaya secara vertikultur ini, salah satunya yaitu menggunakan wall planter bag. Nah, di wall planter bag ini, wadah atau tempat membudidayakan tanaman yang fungsi sama dengan menggunakan pot plastik, pot kayu, maupun pot keramik untuk menanam tanaman. Namun untuk wall planter bag ini dapat digantung di dinding rumah. Nah, dari penggunaan planter bag adalah solusi bagi yang ingin membudidayakan tanaman dengan tempat terbatas atau di lahan yang sempit, serta perawatannya lebih mudah. Namun penggunaan planter bag atau karung tanaman memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan media tempat tanaman untuk pembibitan. Nah, keunggulannya yang pertama yaitu daya tahan atau umur penggunaan planter bag lebih lama. Bahkan untuk tanaman tertentu ada yang mencapai lebih dari 10 tahun. Kemudian memiliki sirkulasi udara yang cukup, sehingga tanaman di dalam wadah tersebut mudah dan lebih cepat tumbuh. Kemudian yang ketiga yaitu tersedia dalam beberapa model dan ukuran. Pengguna wadah tanaman dapat menyesuaikan model maupun ukuran planter bag sesuai dengan tanaman yang ditanam maupun usia tanaman tersebut. Kemudian yang keempat, dapat dilipat. Sebelum digunakan planter bag dapat dilipat sehingga tidak memakan tempat penyimpanan yang luas dibanding dengan wadah tanaman dari pot plastik, pot kayu, maupun pot keramik yang memerlukan tempat yang luas jika pot tersebut terlalu banyak. Kemudian untuk cara budidaya di wall planter bag ini, diantaranya yang pertama yaitu kita memilih ukuran planter bag yang tepat. Kenapa? Karena pemilihan ukuran planter bag yang tepat maksudnya disesuaikan ukuran planter bag yang hendak digunakan dengan jenis tanaman sayuran yang hendak ditanam. Misalnya, sayuran yang hendak ditanam jenisnya bawang, ukurannya itu agak kecil. Nah, maka kita memilih planter bag yang ukurannya tidak terlalu besar. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan lubang di bagian bawah planter bag sebagai sirkulasi udara dan air nantinya. Nah, untuk jenis ukurannya ada beberapa ukuran. Di wall planter bag ada yang terdiri dari 8 pocket, ada 9 pocket, ada 12, dan ada yang 15. Dan masih banyak lagi, tergantung kita mau mengisi dengan berapa pocketnya. Sesuai keinginan kita dan sesuai ukuran
dari tanaman tersebut. Kemudian yang kedua, kita siapkan media tanam. Untuk media tanam menjadi satu komponen yang tak kalah penting, yaitu untuk media tanam terdiri dari campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Kalau media tanam sudah tercampur rata, masukkan media tanam ke dalam tempat pembibitan lain sebelum nantinya dipindah dalam wall planter bag. Kemudian yang ketiga yaitu kita menyiapkan bibit sayuran yang hendak ditanam. Nah, bibit sayuran yang hendak ditanam juga perlu mendapat perhatian. Tidak semua bibit sayuran perlu melalui pembibitan. Jenis-jenis bibit sayuran yang melalui proses pembibitan biasanya adalah bibit sayuran berukuran kecil seperti cabai dan tomat. Bila bibit telah berkembang, nantinya bibit tanaman bisa dipindah ke dalam planter bag. Selain itu, terdapat juga langkah-langkah yaitu persemaian. Nah, untuk persemaian ini kita biasanya untuk tanaman jenis sawi, pakcoy, dan lain-lain. Nah, untuk sawi tersebut kita sebelum pembibitan kita lakukan persemaian terlebih dahulu. Setelah persemaian kita nanti langsung dipindah tanam ke wall planter bag. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemupukan dan penyiraman. Faktor selanjutnya yang tak kalah penting ini yaitu terkait cara menanam sayuran di planter bag. Untuk lahan terbatas adalah pemupukan dan penyiraman. Untuk tanaman sayuran dalam planter bag, biasanya digunakan pupuk kompos atau pupuk kandang, sedangkan penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman. Untuk penyiraman bisa dilakukan pada pagi hari maupun sore hari. Kalau bisa untuk di pagi hari diwajibkan untuk disiram ya. Nah, sekian pemaparan materi dari pemanfaatan lahan sempit dengan menggunakan wall planter bag. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah. Nanti akan dijawab semampu kami dan sebisa kami. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.